Subscribe. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Tajo Oleh Muda. Oke, di sini kali ini gue bakal ngebahas tentang bullying lagi. Tapi kali ini gue nggak sendirian, tapi berbicara tentang bullying bersama keluarga gue, yaitu sebagai seorang abang. Jadi di sini gue bakal ngebahas lagi tentang bullying, lebih tepatnya itu kepada sosok orangnya itu, yaitu adalah seorang abang gue. Gue berharap banget dari pembahasan kali ini teman-teman bisa menyerapnya dengan baik dan teman-teman semua bisa mengimplementasikan apa yang telah saya lakukan di video ini gitu. Jadi sebelum saya masuk ke dalam full videonya, maka sebaiknya kalian subscribe dulu ya teman-teman ya. Semakin kalian subscribe, maka kalian juga membantuku untuk terus membuat video yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, dan jangan lupa juga di follow Instagram gue di @auliatajul. Oke, jangan lupa di follow. Oke, di sini gue udah bersama abang gue di sini, tapi full di sini video ini tentang abang gue yang sebagai seorang abang, apakah dia terkena bullying di keluarganya ataukah di bagian luar. Jadi gue di sini bersama abang gue. Halo bang. Ya halo. Iya, oke bang. Gue mau nanya nih sama abang nih, sebagai seorang abang kan untuk mendidik adik-adiknya gitu. Aku mau tanya sama abang, kalau menurut abang itu bullying itu seperti apa sih bang? Oke, seperti yang kita tahu, bullying itu bisa terjadi di mana aja ya, di keluarga, di pertemanan, di sekolah, kampus, masyarakat, dan di pekerjaan dan lain-lain. Menurut gua sih bully itu yang paling dekat ya di keluarga ya. Di keluarga. Bully bisa terjadi karena kita dikata-katain, diejek, misalnya dianggap melakukan sesuatu yang kita nggak suka, melakukan sesuatu yang nggak kita lakuin, misalnya itu bisa dianggap bullying juga sih menurut saya. Oke. Dan kadang kadang bully bisa terjadi di antara kakak beradik gitu, kakak sama adiknya, abang sama adik. Oke. Siap. Oke, gue setuju sama abang. Gue juga berpikirnya seperti itu sih bang. Pasti bullying itu kan kitanya berpikir kan cuma di luar keluarga kan. Kita juga nggak tahu sebenarnya. Pasti ada kan, pasti kan. Iya kan. Gue juga mau tanya nih sama abang. Menurut abang bullying di keluarga itu seperti apa sih bang? Kalau menurut abang? Bully di keluarga itu bisa terjadi seperti yang kita bahas tadi, yang antara adik dengan kakaknya. Misalnya adiknya ngomong kayak gini, lu kok nggak pernah sih kayak gini, artinya lu kenapa kayak gitu, lu kenapa sikap lu seperti ini ke kita ini. Kadang-kadang si adik ini menuntut kita itu untuk harus melakukan sesuatu yang dia mau gitu. Dan ketika itu tidak terwujud, maka disitulah letak bullying tadi. Dia menjudge kita kalau dia ini orangnya malas-malasan, dia orangnya nggak peduli, orangnya ya whatever lah dengan keadaan gitu. Setuju. Oke. Jadi kalau menurut abang nih, bullying itu yang di keluarga ya pastinya kan. Dia itu sifatnya seperti apa sih? Itu akan membawa tekanan batin untuk kita kah yang di keluarga atau bagaimana menurut abang? Kalau menurut gua sih, kalau tekanan batin mungkin ada ya. Tapi untuk tekanan batin yang kayak gimana tuh nggak sampai gua rasain seperti itu. Paling di saat kita dibully, dijudge dengan yang nggak kita suka atau dengan yang nggak kita lakuin tadi, itu udah cukup membuat kita ini sih terusik lah, buat kita risih dengan sikap yang kita terima tadi. Kan itu impactnya bisa nanti orang lain terpengaruh dengan apa yang di judge ke kita. Oke, iya. Itu menurut saya membuat sangat tidak nyaman sih. Tidak nyaman. Oke. Itu kan kita masih memandangkan perspektif gitu kan. Jadi kita masih luas nih. Jadi kalau menurut abang tuh, abang merasa tertekan nggak dengan
bullying di keluarga itu yang kayak abang bilang itu. Kalau dari abang pribadi sendiri itu gimana ngasihin? Secara pribadi gue ngeliatnya ya nggak baik sih. Yang ngomong-ngomong gue so hebat. Kalau aku kayak tertekan ya mungkin ya sih. Kalau tertekan ya karena kita nggak ngelakuin apa yang dia judge tadi itu. Dan kita nggak merasa kita melakuin hal itu. Oke. Aku sih sebenarnya bang, aku sih. Aku sih terserah sih. Maksudku pandangan tentang bullying ini kan pastinya luas gitu. Tapi pastinya kan aku belum mendapatkan nih jawaban yang itu nih dari abang nih. Maksudnya gimana sih? Maksudnya coba ceritakan sedikit mungkin bisa menjelaskan mungkin dari perspektif abang gitu. Bisa nggak kalau abang menjelaskan bullying di keluarga abang yang abang rasakan sekali yang paling dalam gitu, ada nggak? Boleh dong tahu? Kalau bullying yang paling dalam itu rasa nggak ada, lebih ke ke tingkat cemburuan adik ke kita aja sih. Cemburu dalam segi. Rupanya abang punya rasa cemburu ya. Maksudnya, terhadap adiknya ya? Bukan cemburu, yang cemburu itu adik kita ke abangnya. Oke. Maksudnya gimana tuh? Contohnya seperti tadi ketika dia melakukan suatu hal yang melakukan pekerjaan membantu orang tua seperti itu, ketika kita nggak ikut nimbrung membantu itu, ketika dia selesai dia kan ngatain kalau lu itu nggak pernah mau bantu keluarga lu, itu nggak pernah peduli sama keluarga lu, lu bersikap ngebosi gitu. Kira-kira hal-hal yang kecil seperti itulah kadang yang sering terjadi antara ya tahu sendirilah. Berarti ini menganggap kalau aku juga termasuk orang yang bully gitu, maksudnya gimana? Ya kadang juga seperti itu. Aduh. Termasuk si konten kreatornya ini yang melakukan bullying. Baru konten kedua udah cari masalah aja sama abang. Oke. Karena kan jujur lah itu yang kita alami. Jangan dong. Itu merusak image saya dong. Jangan dong. Itu merusak. Nah, kita kan mau bicara apa yang terjadi ya. Ya itu yang terjadi. Gimana maksudnya yang terjadinya gimana? Maksudnya gimana? Coba. Ya seperti yang udah aku jelasin tadi kan. Ketika hal-hal kecil kayak tadi itu. Oke. Ya kita dianggap ini dibully oleh adik kita seperti itu. Padahal mereka nggak tahu di hari-hari sebelumnya apa yang udah kita lakuin ke orang tua, ke keluarga yang kadang mereka nggak lihat itu. Oke. Cuma cukup ini sih. Oke, menurut abang terjadi ya? Iya, betul. Kalau menurut abang bisa nggak sih bullying di keluarga itu dihilangkan? Menurut abang nih, aku juga tahu sih pelakunya kan kadang pelaku membullying ini kadang dia tidak tahu kalau dia sendiri sedang melakukan bullying. Sedang membuli orang lain. Iya, aku tahu sih. Mungkin kalau aku pernah melakukannya aku minta maaf gitu kan. Cuman gini lah menurutku. Menurut abang, gimana sih? Apakah bullying ini bisa hilang gitu? Kita tahu sih, memang bullying ini kan memang sangat akrab sih, sangat dekat sama kita. Menurut abang bisa hilang nggak sih itu? Kalau menurut gua sih, kalau hilang benar-benar hilang tuh nggak mungkin. Karena itu lumrah terjadi ya di antara ibu dan anak, ayah dan anak itu kan sering kakak adik gitu ya. Kadang ayah marahi anaknya, abang marahi adiknya menjudge kakaknya. Bahkan sama saudara juga ya kan. Itu hal yang lumrah terjadi ya kalau di sekarang ini. Bahkan ada yang sampai ke bully fisik seperti sampai body shaming ya. Body shaming sampai mengancam. Karena kita lihat di Tangerang kemarin dia mengancam ibunya karena tidak memberikan uang sejumlah uang. Dia sampai mengancam ibunya untuk membunuh ibunya. Oke. Bisa terjadi seperti itu. Itu ya yang paling parah ya kasusnya. Kalau hilang mungkin ya sangat-sangat tidak mungkin, tapi ada cara untuk mengurangi bully itu bisa terjadi ya. Ya dengan tadi sama-sama mengerti, sama-sama paham, sama-sama memahami lah antara satu dan lainnya gitu. Akhirnya itu aja saling
memahami, saling mengingatkan. Jadi tidak harus dengan cara marah-marah, dengan cara menjat, itu gak baik, malah efek yang ditimbulkan nanti akan lebih buruk. Oke, kan yes, aku setuju banget. Cuman ini sih ya aku setuju dengan abang yang abang ngomong tadi. Dan menurut abang yang abang ngomong tadi itu kira-kira ada nggak solusinya gitu? Ada nggak? Aku tahu sih, memang aku memang pelaku kan gitu kan. Kalau maaf pengalaman, maaf teman-teman, gue rupanya pelaku. Astaga, okay, salah orang. Itu sudah dimaafkan. Kalau pengalaman saya itu, saya lihat bullying itu terjadi spontan ya. Karena kekesalan, karena mungkin kejengkelan dia, ataupun ya dari cemburu, iri tadi itu bisa menyebabkan itu. Jadi cara menghilangkannya ya harus dengan seperti tadi, cara saling paham, saling mengerti, bersikap dewasa lah. Tapi kalau di antara keluarga pasti ada salah satu yang memicu untuk terjadinya konflik. Oke, menurut abang berarti solusinya itu ya harus lebih dewasa gitu ya? Lebih dewasa lah menyikapi keadaan, menyikapi bullying. Ya, menyikapi keadaan, sehingga keadaan itulah menyebabkan bully gitu. Karena keadaan tadi sikon yang tidak enak tadi siapa tadi melakukan bully terhadap orang lain. Oke. Karena ada rasa tidak puas dengan itu. Ya, aku seperti itu. Wow, oke, siap. Oke, aku juga speechless nih ngomong gimana. Oke. Ya itu sih yang bisa aku jawab. Iya, oke. Iya sih, benar sih. Setuju. Oke. Mungkin lo bisa dapat yang lebih diperjelas lagi dari narasumber yang Iya. Oke. Oke. Ya. Gitulah teman-teman tentang bullying dari abang gue ya. Sedikit saja dari gue. Memang sih gue jujur aja, memang bullying ini sangat berbahaya. Termasuk aku ya sebagai orang yang membuat video ini, bahkan secara tidak langsung rupanya abangku yang bilang kalau aku rupanya pelaku bullying juga. Astaga, segitunya rupanya bullyingnya. Bisa teman-teman dengar lah ya tadi. Dan itu rupanya tindakan bullying itu sangat berbahaya seperti itu. Bahkan sampai impactnya itu ke dirinya, coba. Ya kan teman-teman, bagaimana teman-teman kita yang merasakan kalau dia itu sedang tidak dalam keadaan yang baik, bagaimana teman-teman, ya kan? Ya, itu aja mungkin dari gua. Tanpa mempersingkat waktu, tanpa memperpanjang juga waktu, menurut gua ini cukup saja ya. Aduh, nggak tahu nih, ini bakal gua gimanain videonya. Oke bang, thank you bang ya, bang. Makasih bang ya. Oke. Udah mau bicara ya. Mengenai bullying ya. Soalnya bang, aku juga perlu gitu perspektif dari abang kan mengenai bullying ini, karena menurutku bang udah sangat berbahaya kali bang. Bullying ini lah. Makanya aku takut sekali kalau sampai bullying ini sangat berbahaya, apalagi di keluarga kita kan, sampai ada amin-amin janganlah sampai terjadi gitu kan. Iya. Oke bang, makasih ya bang ya atas bicaranya sama bang ya. Oke, thank you. Mudah-mudahan kita mungkin bisa bicara lagi ya, walaupun bicaranya nggak direkam kayak gini ya. Iya, oke ya. Thank you banget bang ya. Oke, hari ini ngechat ya? Oke, siap ngechat ya. Iya kan ngechat? Udah, betul ada kerjaan dari temen. Ngechat coy, oke. Iya. Oke, ngecat tembok maksudnya, jangan pikir yang lain, oke? Yaudah itu dulu sekian dari gue ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa juga di follow Instagramku di @auliatajul ya. Jangan lupa di follow teman-teman. Oke, see you, bye bye.